Selamat sore, perkenalkan nama saya Cecilia Vivillomenta dengan NIM 19101133. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester yang dimana ditugaskan berkelompok dengan mata kuliah data analitik. Kami mengambil studi kasus yaitu peramalan cuaca bermain tenis menggunakan algoritma dengan metode naive Bayes. Di sini ada latar belakangnya, yaitu cuaca merupakan kondisi udara pada saat tertentu dan wilayah tertentu yang relatif sempit serta pada jangka waktu yang singkat. Memprediksi cuaca menurut penglihatan manusia dengan tanpa adanya bantuan teknologi menjadi hal yang susah. Dikarenakan pada dasarnya dalam meramal cuaca itu bisa saja tidak akurat. Kemudian dalam permainan bola tenis, cuaca menjadi salah satu faktor penting dalam memulai sebuah permainan, di mana cuaca sangat berpengaruh pada pertandingan tenis. Karena ketika sebuah pertandingan dimainkan pada cuaca cerah, maka laga tersebut akan berjalan dengan baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Untuk itu, suhu cuaca yang hujan maka akan berdampak pada kondisi lapangan yang mempersulit pemain untuk bermain dengan nyaman. Sedangkan untuk cuaca yang panas maka bisa mengganggu jalannya pertandingan karena akan berdampak pada kondisi setiap pemain yang tentu akan lebih cepat lelah dan kehausan. Berdasarkan dari yang sudah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang ada yaitu belum adanya penerapan metode naive Bayes dalam pengambilan keputusan dalam melihat kondisi cuaca untuk bermain tenis. Kemudian ada beberapa tahapan algoritma dari naive Bayes pada studi kasus berikut ini. Yang pertama, baca data training. Kemudian yang kedua, hitung jumlah kelas. Yang ketiga, hitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Kemudian tahapan yang terakhir yang keempat, kalikan semua nilai hasil sesuai dengan data X yang dicari kelasnya. Kemudian di sini ada perhitungan, ada data training. Pada data training terdapat dua kelas, yaitu di mana ada play yes dan play no. Ini. Kemudian di mana play yes terdapat 9 record dan pada play no terdapat 5 record data. Kemudian dari hasil itu terdapat totalnya menjadi 14 data record. Maka dari itu probabilitasnya kelas play yes memiliki jumlah data record yang dibagi dengan total sama semua record, maka didapatkan hasil kelas play yes sama dengan jumlah 9/14, kemudian hasilnya yaitu 0,64, dan kelas play no sama dengan jumlah record play no dibagi dengan total semua record, maka didapatkan hasil 5/14 yaitu 0,35. Dari perhitungan tersebut, data X, outlook sama dengan rainy, kemudian temperatur sama dengan cool, humidity sama dengan high, dan windy sama dengan true, apakah bisa menentukan main tenis atau tidak. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Luh Made Dwi Lestari dengan NIM 19101158. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai menghitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Yang dimana pada perhitungan ini terdapat 3 outlook dan 2 kelas, yaitu untuk menentukan kelas play yes dan play no dari probabilitas outlooknya. Yang pertama yaitu ada probabilitas outlook sunny dengan play yes, terdapat 2 record dibagi dengan jumlah kelas dari play yes yaitu 9 dengan mendapatkan hasil yaitu 0,222. Selanjutnya probabilitas outlook sunny dengan play no terdapat 3 record data yang dibagi dengan jumlah kelas dari play no yaitu 5, yang dimana mendapatkan hasil pembagian yaitu 0,6.
Selanjutnya, probabilitas Outlook Overcast dengan play yes terdapat 4 record data dibagi dengan jumlah kelas dari play yes yaitu 9 dengan hasil pembagian yaitu 0,444. Selanjutnya, probabilitas Outlook Overcast dengan play no yang dimana terdapat 0 record data dibagi dengan jumlah kelas dari play no yaitu 5 dengan hasil pembagian yaitu 0. Selanjutnya, probabilitas Outlook rainy dengan play yes yang dimana terdapat 3 record data dibagi dengan jumlah kelas dari play yes yaitu 9 dengan hasil pembagian yaitu 0,3333. Selanjutnya, probabilitas Outlook rainy yang dimana dengan play no terdapat 2 record data dibagi dengan jumlah kelas dari play no yaitu 5 dengan menghasilkan pembagian yaitu 0,4. Jika semua atribut sudah dihitung, maka didapatkan hasil sebagai berikut, yang dimana disajikan melalui tabel. Yang pertama yaitu ada atribut, parameter, no, dan yes. Berikut merupakan atribut Outlook dengan parameter value Sunny, yang dimana dengan hasil play no yaitu 0,6 dan hasil play yes yaitu 0,22222. Selanjutnya, atribut Outlook dengan parameter value cloudy yang dimana mendapatkan hasil play no yaitu 0,0 dan untuk hasil play yes yaitu 0,4444. Selanjutnya yaitu atribut temperatur yang dimana dengan parameter value hot menghasilkan play no yaitu 0,4 dan hasil dari play yes yaitu 0,2222. Dengan atribut temperatur dengan parameter value mil dengan hasil play no yaitu 0,4 dan hasil dari play yes yaitu 0,4444. Untuk atribut humidity yang dimana di sini terdapat value height dengan hasil play no yaitu 0,8 dengan hasil play yes yaitu 0,3333. Selanjutnya dengan atribut windy yang dimana di sini terdapat parameter value false dan mendapatkan hasil play no yaitu 0,4 dengan hasil play yes yaitu 0,6666 dan atribut windy dengan parameter value true yang dimana dengan menghasilkan play no yaitu 0,6 dan play yes yaitu 0,3333. Untuk perhitungan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Dita Erda Maulani dengan NIM 19101173. Di sini saya akan lanjut menjelaskan yaitu tahap selanjutnya kalikan semua nilai dari hasil sesuai dengan data X yang dicari dari kelasnya. Di mana data X-nya yaitu dalam kurung Outlook sama dengan rainy, temperatur sama dengan cool, humidity sama dengan high, windy sama dengan true. Di mana pertanyaannya apakah bisa main tenis atau tidak. Kalikan semua nilai data dari data X. Probabilitas dari kelas play dengan kelas play yes yaitu bisa dilihat dari tabel sebelumnya, di mana pada setiap atribut yang terdapat atributnya 4, terdapat jumlah nilai yang bernilai 0,333 terdapat 4 nilai dari setiap atribut. Di sini kita kalikan semua nilai di setiap atributnya, maka akan menghasilkan nilai 0,0123 45679. Selanjutnya probabilitas dari kelas play no, di mana setiap atribut dari keempat atribut tersebut yang bernilai 0,4 dikalikan 0,2 dikali 0,8 dikali 0,6 menghasilkan nilai 0,0384. Selanjutnya yaitu probabilitas dari kelas play yes dikali dengan jumlah total dari pembagian dari nilai jumlah record kelas play yes-nya dibagi dengan total keseluruhan dari record data, yaitu di mana hasil nilainya yaitu
0,01234569 yang didapat dari hasil perkalian setiap atribut datanya dikalikan dengan 0,64, yaitu didapat dari probabilitas kelas play yes, yaitu 0,642857143, sehingga menghasilkan nilai yaitu sama dengan 0,0079365508. Selanjutnya yaitu probabilitas dari kelas play no dikali dengan jumlah kelas play no dibagi dengan total jumlah record data, yaitu 5/14 yang dapat dilihat di sini, yaitu jumlahnya 0,3571428857, di mana dari hasil tersebut dikalikan dengan nilai dari probabilitas kelas play no dari 0,0384, sehingga menghasilkan nilai 0,013714286. Sehingga dari semua perhitungan dan sampai pada tahap terakhir, yaitu kalikan semua hasil sesuai dengan data X yang dicari kelasnya, maka nilai no dapat disimpulkan nilai no lebih besar daripada nilai yes. Maka kelas dari data X tersebut adalah no atau bernilai no. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap selanjutnya, yaitu pada pengujian pada aplikasi RapidMiner. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melvani Togatorop dengan NIM 19101165. Pertama-tama di sini kita akan mengimport data setnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyediakan folder project kerjanya yang bernama UAS Data Analytics. Kita akan mengimport data setnya yang bernama tenis dengan format Excel. Selanjutnya bisa dilihat berikut adalah isi dari dataset tenis. Kemudian pada bagian ini kita akan menentukan tipe data dari masing-masing tabel. Untuk tabel Outlook, karena di sini tersedia 3 tipe data, maka tipe datanya merupakan polinomial. Sedangkan untuk temperatur di sini terdapat 3 tipe data juga, maka untuk tipe datanya berupa polinomial. Untuk humidity-nya di sini terdapat 2 tipe data. Karena 2, maka kita akan menggunakan binominal tipe data. Dan untuk tabel windy di sini juga tersedia 2 tipe data, yaitu true dan false. Maka di sini kita akan mengubah dengan tipe data binominal. Dan untuk tabel yang terakhir, di sini kita bisa lihat bahwa tersedia 2 tipe data, maka kita akan menggunakan binominal tipe data. Untuk yang play di sini kita akan mengubah role-nya menjadi label. Jika semuanya sudah, maka kita akan melanjutkan menyimpan data di dalam project UAS Data Analytics dan selesai. Bisa dilihat di sini merupakan tampilan dari contoh data setnya. Kita lanjut untuk ke project kerjanya. Pertama-tama kita akan mendrag datasetnya ke dalam project kerja. Jika sudah muncul, selanjutnya kita akan melakukan sampling data atau membagi data dengan split data, yang dimana data akan dibagi menjadi 2 data, yaitu data latih dan data uji. Pada bagian ini kita akan membagi partisinya dengan rasio 0,7 dan 0,3. Jika sudah, kita akan menarik dataset output ke example split data. Jika sudah, selanjutnya kita akan jika sudah men-split datanya, selanjutnya kita akan memilih metodenya. Di sini kita menggunakan metode naive Bayes, maka kita akan mencari metode naive Bayes dan mendragnya ke dalam project kerja.
Jika sudah muncul, selanjutnya kita akan menarik garis partisi ke training naive Bayes. Selanjutnya, jika naive Bayes sudah muncul, kita akan memunculkan modelnya dengan bantuan apply model. Lalu mendragnya ke project kerja atau halaman kerja. Untuk bagian model, di sini kita akan menarik ke bagian model apply model, dan untuk untuk partisi di split data kita akan menarik ke UNL atau unlabeled data. Jika apply model sudah berhasil ditarik garis, maka yang terakhir adalah kita akan mendrag performance untuk memunculkan performa dari data. Selanjutnya, bagian label apply model kita tarik ke label, dan bagian performance dari performance kita akan tarik ke result, dan example-nya kita juga tarik ke result. Selanjutnya kita akan menjalankan apa yang sudah kita kerjakan untuk melihat hasil perhitungannya. Di bagian ini merupakan tampilan dari apply modelnya, dan untuk melihat data perhitungannya kita bisa lihat pada performance-nya. Di sini ada hasil dari akurasinya, presisi, dan juga recall. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pengujian perhitungannya, di mana di sini terdapat performance dari vektor. Di sini terdapat 3 nilai yang dapat dilihat, yaitu berdasarkan akurasi, precision, dan recall. Di sini pada pengujian datanya, kelompok saya menggunakan perbandingan data, yaitu 70% dan 30%, di mana pada pengujian ini yaitu membuktikan prediksi dari kelas Plano dengan atribut true no yaitu bernilai 1, true yes bernilai 1, dan kelas precision-nya yaitu bernilai 50%. Dan prediksi dari kelas play yes-nya yaitu true no-nya bernilai 0, true yes-nya bernilai 2, dengan kelas prediction-nya yaitu 100%. Dengan kelas recall-nya bernilai 100% pada atribut true no-nya, dan true yes-nya bernilai 66,67%. Di mana pada pengujian ini yaitu membuktikan bahwa perhitungan dari data sebelumnya yaitu benar sesuai dengan prediksi, yaitu bahwa perkiraan cuaca untuk bermain tenisnya yaitu bernilai 0. Di sini dapat dilihat precision-nya bernilai 100% atau yes, dan recall-nya bernilai 66,67%. dengan akurasi sebesar 75%. Baik, selanjutnya yaitu ke apply model. Di sini terdapat kelas play yes dan no yang dapat dilihat sesuai dengan outlooks, temperatur, humidity, dan windy-nya, di mana terdapat prediction juga dari kelas play no dan play yes-nya. Dengan confidence nilainya yaitu 0,752, 0,089, 0,853, dan 0,037. Dengan kelas play-nya yaitu yes dan prediction-nya yes. Dengan nilai confidence-nya juga dari prediction-nya yaitu 0,248, 0,911, 0,147, dan 0,693. Baik, sampai di sini pengujiannya.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.